Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang masing-masing rasio. Masing-masing rasio terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah rasio likuiditas, yang kedua adalah rasio profitabilitas, yang ketiga adalah rasio solvabilitas, yang keempat adalah rasio aktivitas, yang kelima adalah rasio pasar. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jangka pendeknya. Contohnya, rasio lancar, aset lancar dibagi kewajiban lancar, rasio cepat, aset lancar persediaan dibagi kewajiban lancar. Yang kedua adalah rasio profitabilitas, mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Contoh, margarin laba bersih dibagi pendapatan. Yang ketiga adalah rasio solvabilitas, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Atau rasio utang terhadap aset, total utang dibagi total aset. Yang keempat adalah rasio aktivitas, mengukur efisiensi penggunaan aset. Contohnya, rasio perputaran. Yang kelima adalah rasio pasar, mengukur nilai perusahaan di pasar. Contohnya, dividend EID dividend per saham dibagi harga saham. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan masing-masing rasio. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Kelebihannya adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua adalah kelemahannya, tidak mempertimbangkan kualitas aset atau lancar. Yang kedua adalah rasio solvabilitas. Kelebihannya adalah menunjukkan proporsi yang terhadap ekuitas. Kelemahannya tidak memperhitungkan klarifikasi industri yang berbeda. Yang ketiga adalah rasio profitabilitas. Kelebihannya mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, dan kelemahannya adalah dapat dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi. Yang keempat adalah rasio aktivitas. Kelebihannya adalah mengukur efisien penggunaan aset perusahaan, dan kelemahannya adalah bisa bervariasi antar industri sehingga bisa menambah untuk membandingkan. Yang kelima adalah rasio valuasi. Kelebihannya adalah membantu investor dalam menilai harga relatif terhadap kinerja perusahaan. Yang kelemahannya adalah dapat terpengaruh oleh ekspektasi pasar yang tidak rasional. Baik, selanjutnya adalah pengertian indikator masing-masing dan juga indikatornya. Yang pertama adalah rasio likuiditas atau disebut juga dengan current ratio, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan membagi total aset lancar dengan total kewajiban lancar. Yang kedua adalah rasio profitabilitas atau disebut juga dengan net profit margin, menunjukkan persentase laba bersih dari total pendapatan. Atau yang selanjutnya adalah return on asset atau disebut juga dengan ROA, pengukuran efisien menggunakan aset dalam menghasilkan laba. Yang ketiga adalah rasio portabilitas atau solvabilitas, debit to equity, mengukur proporsi untung terhadap ekuitas. Yang selanjutnya adalah interest coverage ratio, mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan juga utang. Yang keempat adalah rasio aktivitas atau disebut juga dengan equity turnover, mengukur seberapa sering persediaan dijual dan diganti dalam periode tertentu. Yang kelima adalah rasio valuasi atau disebut juga dengan price to earning ratio, mengukir valuasi saham dengan membandingkan harga per sahamnya dengan laba per saham. Yang selanjutnya adalah price to book ratio, mengukur valuasi perusahaan berdasarkan nilai bukunya. Selanjutnya adalah rumus dan juga masing-masing indikator. Yang pertama adalah
rasio solvabilitas atau disebut juga dengan debit to equity ratio. Debit to equity ratio sama dengan total utang per total ekuitas. Yang kedua adalah interest coverage ratio, debit atau laba sebelum bunga dipajak per biaya bunga. Yang kedua adalah rasio aktivitas, invest to turnover, biaya pada terjual per rata-rata persediaan. Selanjutnya adalah receivabilis turnover sama dengan total penjual kredit per rata-rata piutang. Selanjutnya yang ketiga adalah rasio likuiditas current ratio sama dengan total aset lancar per total kewajiban lancar. Selanjutnya adalah quick ratio, total aset lancar per total kewajiban. Yang keempat adalah rasio profitabilitas, yaitu gross for margin sama dengan laba kotor dikali 100% per total pendapatan. Selanjutnya ada return on asset ROA sama dengan laba bersih dikali 100% per total aset. Yang selanjutnya adalah return on equity atau disebut juga dengan ROE, laba bersih dikali 100% per total ekuitas. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.